Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue again our lesson today di subtema 4, bermain di tempat wisata. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang indah. Bermain di tempat wisata itu menyenangkan. Selain bermain, kita juga dapat belajar di tempat wisata. Bermain di tempat wisata harus mengikuti aturannya. Bila mematuhi aturan, bermain di mana saja akan selalu menyenangkan. Mari menyimak jenis-jenis wisata pada halaman 124. Ada 3 jenis wisata. Yang pertama yaitu wisata alam. Wisata ke perkebunan itu juga merupakan salah satu wisata alam. Wisata alam yaitu kegiatan perjalanan ke tempat-tempat yang indah secara alami dan membuat suasana menjadi nyaman. Contohnya danau, pegunungan, pantai, air terjun, dan lembah. Wisata selanjutnya yaitu wisata sejarah. Wisata sejarah yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Contohnya candi, makam, museum, dan bangunan bersejarah. Jenis wisata selanjutnya yaitu wisata bahari. Wisata bahari yaitu perjalanan ke pantai dan laut untuk menikmati keindahan dan pesona laut. Selanjutnya pada halaman 125 kita akan belajar tentang karya wisata. Karya wisata adalah belajar tentang hal-hal baru bersama teman. Apakah kamu pernah berkarya wisata bersama teman sekelas? Sebutkan tempat wisata yang paling berkesan bagimu. Anak-anak, hari ini Wira dan teman-temannya berkarya wisata ke pantai. Mereka semua sangat senang. Sesampainya di pantai, Bu Guru berpesan untuk mematuhi peraturan yang ada di pantai. Bu Guru juga memberi tugas untuk mengamati benda-benda yang ada di pantai. Hasil pengamatan dicatat di dalam buku tugas dan setelah itu anak-anak diperbolehkan untuk bermain di pantai. Perhatikan percakapan mereka yaitu antara Wira, Ayu, Rio, dan Bion. Mereka sangat senang bisa pergi ke pantai dan melakukan banyak permainan. Tapi tetap jaga kebersihan loh, kata Bion. Jangan sampai kita mengotori pantai. Lihat itu masih ada sampah di pantai. Wah, rupanya Bion kalau urusan sampah tanggap banget ya. Oh tentu, kita kan harus selalu menjaga kebersihan. Begitu jawab Bion. Rio, Ayu, Bion, dan Wira sangat gembira. Mereka bercakap-cakap dan berimajinasi untuk bermain seperti di sekolah. Seperti Rio yang selalu ingin bermain bola, lalu Bion yang suka main kelereng, dan juga Ayu yang ingin membuat istana pasir. Dan Wira juga berimajinasi jika bermain layang-layang karena anginnya besar. Sehingga mereka pun bercanda. Ada tidak ya permainan membayangkan main layang-layang? Ada yang tempatnya juga bayangan, bahkan yang main juga bayangan. Hahaha, ketawa semua akhirnya mereka kan. Anak-anak, kita sudah belajar wujud-wujud benda dan ada banyak benda yang terdapat pada pantai. Sebutkan apa saja benda yang terdapat di pantai dan bagaimana wujud bendanya. Apakah padat, cair, atau gas? Mari kita diskusikan bersama percakapan pada halaman 129, yaitu percakapan antara Wira, Rio, Ayu, dan Bion. Wira berkata, "Hai, lihat, itu ada 4 anak bermain layang-layang. Seru ya?" "Iya benar Wira, pasti seru. Tapi aku nggak punya layang-layang." "Jika semua anak itu mau memberikan layang-layangnya ke kita, masing-masing punya 1. Kalau hanya diberikan ke aku akan mendapatkan 4. 4 layang-layang dibagi untuk 4 anak hasilnya 1. Kalau 4 layang-layang hanya untuk 1 anak hasilnya tetap 4. Karena 4 dibagi 4 hasilnya 1. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Bisa dibolak-balik ya anak-anak. Lalu apakah bilangan ganjil juga seperti itu? Mari kita coba. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti semua bilangan apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1.
dan semua bilangan apabila dibagi 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Selanjutnya mari kita berlatih pada halaman 130. Ketika berangkat wisata, Bu Guru membagikan kantong kresek ke setiap anak dalam kelompok. Kelompok Wira ada 5 anak termasuk Wira. Ibu Guru menyiapkan 5 kantong kresek. Berapa jumlah kantong kresek yang diterima setiap anak? Penyelesaiannya adalah diketahui jumlah kantong kresek ada 5, jumlah anggota kelompok ada 5. Yang ditanyakan adalah berapa kresek yang diterima masing-masing anggota kelompok. Jawabnya yaitu 5 dikurang 5 sama dengan 0. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi masing-masing anggota kelompok mendapatkan 1 kantong kresek. Selanjutnya mari kita menyelesaikan soal nomor 2. Ayu memiliki 10 permen dan Ayu akan membagikan ke Nina, Wira, dan Bion. Nina dan Bion tidak mau, hanya Wira yang mau. Berapakah jumlah permen yang diterima Wira? Berarti 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jumlah permen yang diterima Wira adalah 10. Contoh soal berikutnya yaitu Bu Guru memiliki 7 lembar kertas gambar dan akan dibagikan ke setiap kelompok di kelas. Di kelas ada 7 kelompok. Berapa jumlah kertas gambar yang diterima tiap kelompok? Berarti 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga jumlah kertas gambar yang diterima tiap kelompok adalah 1. Mari perhatikan gambar pada halaman 133 dan 134. Di situ terlihat mereka sedang membangun istana pasir. Lalu bagaimana ya cara membangun istana pasir? Mari kita simak teks pada bacaan yang berjudul Bermain Istana Pasir. Ayu ingin bermain membuat istana pasir. Bermain ke pantai lebih menyenangkan dengan bermain di pasir. Membuat istana pasir itu mudah dan menyenangkan. Alat yang dibutuhkan yaitu kaleng, sekop, dan alat talinya. Istana pasir dibangun dengan bahan pasir dan air. Istana yang dibuat dapat terdiri dari bangunan utama istana, menara, dan benteng. Istana pasir dapat dibuat dengan membuat tumpukan pasir. Istana pasir juga dapat dibuat dengan menggali pasir. Mari kita diskusikan benda-benda apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut untuk membuat istana pasir, yaitu air, pasir, dan ember. Bagaimana ciri-ciri air? Air merupakan benda cair dan bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Pasir adalah benda padat yang memiliki bentuk tetap dan tidak dapat berubah. Nama benda selanjutnya yaitu ember. Ciri-cirinya yaitu merupakan benda padat, memiliki bentuk tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai peraturan. Apa sih peraturan itu? Peraturan adalah tata tertib yang merupakan sesuatu yang telah disepakati yang di dalamnya ada sanksi bagi yang melanggar. Coba kalian baca teks pada halaman 137 yang berjudul Permainan Kucing dan Tikus. Ada beberapa peraturan permainan dalam teks tersebut. Begitu juga pada halaman 138, di situ juga terdapat pemberitahuan yang isinya adalah peraturan. Peraturan apa saja? Ya, peraturan yang ditujukan kepada para pengunjung. Yang pertama, peraturan di pantai Parangtritis, yaitu jagalah kebersihan, keamanan, lalu buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan di sekitar pantai, dan dilarang berenang karena ombak yang besar. Begitu juga dengan pemberitahuan di Pantai Penyu, Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Thank you very much for your attention and see you again tomorrow. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.